Pendengar setia, kisah ini berasal dari seorang masinis tua bernama Pak Dharma, yang sudah mengabdi di dunia perkeretaapian lebih dari 3 dekade. Cerita ini terjadi pada tahun 1995, di sebuah stasiun tua di kota kecil bernama Karangjati. Stasiun itu kini sudah tidak beroperasi, tapi bagi yang pernah melewati tempat itu, mereka pasti tahu ada sesuatu yang tidak biasa di sana. Pak Dharma adalah sosok yang sederhana. Ia dikenal sebagai pria pemberani, pendiam, dan jarang mempercayai cerita mistis yang sering beredar di kalangan para pekerja stasiun. Namun, pengalaman di malam itu mengubah pandangannya selamanya. Malam itu, Pak Dharma baru saja menyelesaikan perjalanan terakhirnya sebagai masinis. Saat itu, waktu menunjukkan pukul 23.30. Kereta yang ia kemudikan baru saja tiba di stasiun Karangjati. Tempat kereta akan bermalam hingga pagi. Setelah memastikan semua penumpang turun dan kereta dalam kondisi aman, Pak Dharma memutuskan untuk beristirahat sejenak di ruang masinis. Udara malam itu terasa lebih dingin dari biasanya, dan suasana di stasiun begitu sunyi. Tak ada suara kereta lain, tak ada pengumuman dari pengeras suara. Hanya ada derit pelan angin yang sesekali terdengar dari atap stasiun. Pak Dharma mengambil segelas kopi dari kantin kecil di pojok stasiun. Saat ia berjalan menuju ruang masinis, seorang petugas kebersihan bernama Pak Jamal menyapanya. Wajah Pak Jamal terlihat pucat, seolah-olah ia baru saja melihat sesuatu yang membuatnya ketakutan. "Pak Dharma, malam ini hati-hati." "Ya, saya dengar ada yang aneh lagi di lorong peron sebelah barat," bisiknya. Pak Dharma hanya tersenyum tipis dan menepuk bahu Pak Jamal. "Ah, kamu ini, Mas Jamal. Jangan bikin cerita yang aneh-aneh. Saya sudah 30 tahun di sini, nggak pernah lihat apa-apa," jawabnya santai. Namun, perkataan Pak Jamal itu justru membuat Pak Dharma semakin penasaran. Lorong peron sebelah barat adalah jalur yang sudah lama ditutup. Konon, lorong itu dulu digunakan untuk mengakses gudang bawah tanah yang menyimpan barang-barang kereta api. Tapi sejak sebuah kecelakaan tragis menimpa seorang petugas di sana, lorong itu dibiarkan kosong dan perlahan-lahan dilupakan. Rasa penasaran akhirnya mendorong Pak Dharma untuk memeriksa lorong itu. Setelah menyelesaikan kopinya, ia mengambil senter dari ruang masinis dan berjalan menuju lorong sebelah barat. Lorong itu terletak di ujung peron, agak tersembunyi di balik pintu besi tua yang sudah berkarat. Pak Dharma membuka pintu itu perlahan, dan bau lembab langsung menyeruak ke hidungnya. Ia menyorotkan senternya ke dalam lorong, yang tampak panjang dan gelap. Dinding-dindingnya berlumut, dan lantainya dipenuhi debu tebal. Meskipun sedikit ragu, Pak Dharma tetap melangkah masuk. Semakin jauh ia berjalan, semakin dingin udara yang ia rasakan. Anehnya, lorong itu terasa jauh lebih panjang daripada yang ia ingat. Padahal, dulu lorong ini hanya sekitar 50 meter, tetapi kini seperti tidak ada ujungnya. Pak Dharma mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Setiap langkah kakinya terdengar menggema, tetapi gema itu seperti memiliki irama yang berbeda. Seolah-olah ada langkah lain yang mengiringinya dari kejauhan. Pak Dharma berhenti dan menoleh ke belakang. Tidak ada siapapun, hanya kegelapan yang menyelimuti jalan yang sudah ia lewati. "Ah, mungkin cuma perasaan," gumamnya, mencoba menghibur dirinya sendiri. Namun, saat ia kembali melangkah, ia mendengar sesuatu. Suara seorang wanita yang memanggil namanya. "Dang, dang." Suaranya pelan, hampir seperti bisikan, tetapi cukup jelas untuk membuat tubuhnya merinding. Ia menyorotkan senter ke arah suara itu, tetapi tidak menemukan apapun. Sekarang, langkahnya menjadi lebih hati-hati. Ia merasa seperti diawasi, seperti ada sesuatu yang mengikuti dari bayangan. Beberapa meter ke depan, ia melihat sebuah pintu kecil di dinding lorong. Pintu itu tampak seperti pintu besi biasa, tetapi ada sesuatu yang membuatnya terasa salah. Pak Dharma membuka pintu itu dengan perlahan. Di baliknya, ia menemukan sebuah ruangan kecil yang dipenuhi dengan barang-barang tua, meja, kursi, dan beberapa kotak kayu.
Tapi yang menarik perhatiannya adalah sebuah cermin besar di sudut ruangan. Cermin itu terlihat sangat bersih, seolah-olah baru saja dibersihkan, meskipun ruangan itu dipenuhi debu dan kotoran. Saat ia mendekati cermin, ia melihat pantulan dirinya. Namun, ada sesuatu yang aneh. Pantulan itu tidak sepenuhnya mengikuti gerakannya. Ketika ia mengangkat tangan kanannya, pantulannya justru mengangkat tangan kirinya. Ketika ia menatap wajahnya sendiri di cermin, ia merasa ada senyuman yang muncul di pantulan itu, meskipun ia yakin tidak sedang tersenyum. Pak Dharma mundur perlahan, tetapi pantulannya tetap menatapnya dengan senyum yang semakin lebar. Lalu, pantulan itu mulai bergerak sendiri, melangkah maju mendekati permukaan cermin, seolah-olah ingin keluar. Pak Dharma panik dan berlari keluar dari ruangan itu, meninggalkan pintu terbuka lebar. Ia terus berlari ke arah pintu keluar lorong, tetapi langkah kakinya terasa semakin berat. Suara langkah-langkah lain kini terdengar lebih jelas, semakin mendekat. Ketika ia akhirnya mencapai pintu besi di ujung lorong, ia membantingnya dengan keras dan menguncinya rapat. Napasnya terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat. Ia mencoba menceritakan apa yang ia alami kepada Pak Jamal, tetapi pria itu hanya menggeleng dengan wajah takut. Pak Dharma, lorong itu memang gak ada ujungnya, dan siapapun yang masuk ke sana biasanya gak bisa keluar, kata Pak Jamal dengan suara bergetar. Pak Dharma tidak pernah kembali ke lorong itu, dan setelah malam itu, ia berhenti dari pekerjaannya sebagai masinis. Stasiun Karangjati akhirnya ditutup beberapa tahun kemudian, tetapi lorong itu masih ada, tersembunyi di balik pintu besi tua yang berkarat, dan siapapun yang melewati stasiun itu mungkin masih bisa mendengar suara langkah kaki atau bisikan nama seseorang di dalam kegelapan lorong yang tidak pernah berakhir.